Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai kapitalisasi dan struktur modal. Di sini merupakan materi kelima, pada pertemuan ke-6 manajemen keuangan 2, yang nantinya ini merupakan materi terakhir dalam sesi UTS ya teman-teman. Dan selanjutnya nanti kita minggu depan akan melakukan Zoom gitu ya. Ini disusun oleh saya sendiri, Realin Haningkaratri, SEMM. Nah, teman-teman harus paham dulu hubungan antara kapitalisasi dan struktur modal itu sendiri. Yang pertama ada kuantitatif serta kualitatif. Kalau untuk hubungan yang kuantitatif berarti jumlah modal yang terikat pada perusahaan meliputi utang jangka panjang atau modal asing dan modal sendiri. Sedangkan kalau kualitatif berarti perimbangan atau perbandingan antara jumlah utang jangka panjang dan modal sendiri. Jadi bedanya kalau kuantitatif itu jumlah modal yang terikat ya teman-teman antara utang jangka panjang maupun modal sendiri. Tapi kalau kualitatif itu dia perbandingan antara jumlah si utang jangka panjang dengan modal sendiri. Lalu ada susunan dari jenis-jenis modal yang membentuk kapitalisasi tersebut merupakan struktur modal. Apabila dihubungkan dengan pengertian pembelanjaan kuantitatif dan kualitatif, maka dapat dikatakan bahwa kebijakan dalam pembelanjaan kuantitatif akan menentukan kapitalisasi dan kebijakan dalam pembelanjaan kualitatif akan menentukan struktur modal suatu perusahaan. Jadi simpelnya kalau yang kualitatif, maksud saya nanti yang kualitatif akan menjadi struktur modal dan yang kuantitatif akan membentuk kapitalisasi. Walaupun akhirnya nanti kapitalisasi itu akan menjadi struktur modal. Seperti itu. Nah, masalah kapitalisasi dan struktur modal itu pada umumnya timbul dalam perusahaan. Jadi perusahaan itu dalam menyusun kapitalisasi dan struktur modal mesti ada masalah-masalah ya teman-teman. Yang pertama ada pada waktu mengorganisir atau mendirikan perusahaan baru, pada waktu membutuhkan tambahan modal baru untuk perluasan dan ekspansi, lalu pada waktu diadakannya consolidation atau konsolidasi ya, baik itu bisa merger atau amalgamation dengan perusahaan-perusahaan lain yang sudah ada, serta yang terakhir pada waktu dijalankan recapitalisasi atau recapitalization, debt readjustment, dan reorganisasi finansial. Jadi ketika perusahaan itu menyusun kapitalisasi dan struktur modal, ada masalah-masalah ya. Nah, masalah-masalah itu bisa ketika lagi mengorganisir atau pas lagi awal ngediriin, bisa juga ketika dia membutuhkan tambahan modal, ketika dia pengen buka cabang atau ekspansi, terus bisa juga pas mau konsolidasi, misalkan ternyata udah berjalannya waktu, pengen konsolidasi nih si perusahaan A dengan perusahaan B. Nah, ini juga bisa ada masalah-masalah dalam struktur modal. Terus pada waktu dijalankan recapitalization gitu ya, jadi di reorganisasi, jadi finansialnya dirubah lagi, di reorganisasi juga bisa menimbulkan masalah kapitalisasi dan struktur modal. Nah, kita masuk ke teori-teori kapitalisasi, teman-teman. Di sini ada teori kapitalisasi berdasarkan pendapatan sama teori kapitalisasi berdasarkan cost. The cost theory of capitalization. Nah, di sini nilai suatu perusahaan dapat ditentukan berdasarkan pendapatan yang didapatkan setiap tahunnya dikalikan dengan multiplier tertentu. Ini kalau yang berdasarkan pendapatan. Jadi, pendapatan itu dikalikan dengan multiplier. Jadi, dikalikan dengan pendapatan-pendapatan lainnya. Lalu ada teori kapitalisasi, ada berdasarkan cost, the cost theory of capitalization. Di sini berarti kapitalisasi perusahaan didasarkan pada cost dan fixed capital yang digunakan dalam perusahaan, investasi dalam plan equipment, biaya mendirikan perusahaan, jumlah modal kerja yang dibutuhkan dalam perusahaan yang lain sebagainya. Lalu di sini ada over dan under capitalization ya, teman-teman. Teman-teman harus paham over capitalization itu apa dan under capitalization itu apa. Over itu kan berarti berlebih, kalau under itu berarti kurang gitu ya, di bawah. Nah, kita masuk ke over capitalization berarti earning atau pendapatannya itu tidak cukup besar untuk mendapatkan fair return dari jumlah modal yang diinvestasikan. Jadi di sini pendapatannya itu nggak cukup besar ketika dia pengen dapetin
pengembalian labanya dari jumlah modal yang diinvestasikan. Jadi ketika misalkan dia pengen dapat return yang besar, tapi ternyata labanya itu kecil, otomatis dong dia nggak bisa mendapatkan return yang besar dari modal yang sudah diinvestasikan di perusahaan si B, misalnya kayak gitu. Lalu ada jumlah nilai sekuritis yang ada dalam peredaran lebih besar daripada nilai real daripada asetnya. Jadi nilai sekuritisnya juga di sini peredarannya itu lebih besar daripada nilai real aset. Sedangkan seharusnya nilai real aset itu lebih besar ya dibandingkan dengan sekuritisnya. Namanya juga aset. Aset kan yang kita milikin dibanding dengan nilai sekuritis. Nah, kalau dikatakan under capitalization apabila average rate of return, berarti rata-rata sih pengembalian laba atau returnnya dari perusahaan tersebut jauh lebih tinggi dibandingkan dengan rate of return dari jumlah modal yang diinvestasikan. Terus kalau dikatakan under juga apabila jumlah nilai sekuritis yang tercantum dalam neraca jauh lebih kecil daripada nilai daripada asetnya. Kalau yang tadi lebih besar, kalau over, kalau yang under berarti lebih kecil. Nah, lanjut over dan under capitalization dalam hubungannya dengan earning. Berarti ya, tadi kan sudah jelas pengertiannya, lalu sekarang kita lanjut apa hubungannya dengan earning. Nah, di sini kalau hubungannya dengan earning, yang pertama adanya overestimation terhadap earning. Jadi berarti estimasinya itu berlebihan. Misalnya ya, teman-teman, suatu perusahaan baru memperkirakan akan menghasilkan keuntungan sebesar 300.000 setahunnya. Dan ditetapkan bahwa fair return-nya adalah 5%. Earning tersebut apabila dikapitalisasikan dengan 5%, maka akan menghasilkan nilai kapitalisasi sebesar, berarti 100 dibagi 5 ya, karena 5%, dikali 300.000 hasilnya 6 juta. Lalu perusahaan akan mengeluarkan saham sebesar 6 juta, tetapi kemudian setelah perusahaan berjalan ternyata hanya memperoleh keuntungan sebesar 200.000. Dalam hal ini ternyata bahwa earning dinilai terlalu tinggi, adanya overestimation terhadap earning. Berdasarkan earning yang sebenarnya yaitu 200.000 tadi, karena kan keuntungannya cuma 200.000 dengan fair of return sebesar 5% tadi. Berarti 100 dibagi 5 dikali 200.000 hasilnya yaitu 4 juta. Dengan demikian untuk menghasilkan earning ya 200.000 cukup hanya dibutuhkan modal 4 juta. Jadi teman-teman nggak usah mengeluarkan modal 300.000 karena setelah dihitung ternyata kalau 300.000 itu hasilnya 6 juta. Berarti dia overestimation. Padahal 200.000 aja sudah cukup gitu ya. Jadi ini namanya overestimation itu dia mengeluarkannya 300.000 gitu. Lanjut, ini adanya underestimate terhadap fair rate of return. Berarti misalnya nih, sekarang apabila perusahaan tersebut tetap mengharapkan earning sebesar 300.000 tadi, dengan fair of return-nya setinggi 5%, tetapi ternyata investor tidak bersedia menanamkan modalnya. Apabila tidak mendapatkan rate of return sebesar 10%, maka akan menghasilkan nilai kapitalisasi sebesar berapa? Nah, tadi kan fair of return ya, nah sekarang dia pengennya rate of return. Berarti 100 dibagi 10 dikali 300.000 hasil 3 juta. Dengan demikian perusahaan tersebut yang bermodal 6 juta yang tadi kita hitung di awal adalah dalam keadaan over kapitalis. Berarti ini sama ya, over kapitalis. Nah, sekarang ada under capitalization dalam hubungan dengan earning. Di sini yang pertama adanya underestimation terhadap earning. Apabila keuntungan diperoleh sebenarnya lebih besar dari apa yang diperkirakan semula. Dengan rate of return tertentu akan dihasilkan nilai kapitalisasi yang lebih besar daripada yang diperhitungkan sebelumnya. Jadi contohnya di slide yang sebelumnya kan dapat keuntungan 400.000 ini ya, teman-teman. Nih 4 juta maksud saya, dapat keuntungan 4 juta. Berarti kan 400.000 dengan fair of return setinggi 5%. Akan menghasilkan nilai kapitalisasi sebesar 100 dibagi 5. Hasilnya itu dikali dengan 400.000, yaitu 8 juta. Dalam keadaan undercapitalized, sebenarnya perusahaan tersebut mempunyai nilai lebih dari 6 juta, sehingga perusahaan tersebut terdapat undercapitalization yang disebabkan karena adanya underestimation, seperti itu. Jadi, misalkan sebenarnya tadi kan keuntungannya awal 300.000 ya,
300.000, tapi sebenarnya dia bisa nih keuntungannya lebih dari 300.000, yaitu 400.000. Kita hitung nih yang lebih dari 400.000 ternyata hasilnya lebih besar dari 6 juta dari perhitungan kita yang di awal. Nah, ini disebut dengan undercapitalization. Seperti itu. Lalu undercapitalization dalam hubungan earning yang kedua adanya overestimation terhadap fair of return. Kalau yang tadi adanya underestimate, kalau ini overestimation. Di sini dari fair of return yang terlalu tinggi dapat mengakibatkan perusahaan dalam keadaan undercapitalized dengan keuntungan 300.000 dan fair of return-nya 5%. Menghasilkan nilai kapitalisasi sebesar 6 juta. Sekarang fair of return-nya 4%. Akan menghasilkan nilai kapitalisasi berapa? Berarti 100 dibagi 4, karena fair of return-nya nggak jadi 5, tapi jadi 4. Dikali 300.000, keuntungannya tadi yaitu 7,5. Dengan demikian, maka perusahaan yang dinilai 6 juta tadi di awal adalah undercapitalized. Jadi bukan over, tapi undercapitalized. Nah, over dan undercapitalization dalam mohon maaf, di sini ada over dan undercapitalization dalam hubungan dengan aset. Tadi dengan earning, sekarang dengan aset. Kalau dengan aset, selisih antara nilai real dan aset dengan nilai kapitalisasi dalam overcapitalized company disebabkan oleh yang pertama, adanya watering dan stock watering, lalu ada overvaluation karena adanya depreciation, lalu ada overvaluation karena turunnya price level, lalu ada selisih antara nilai real dan aset dengan nilai kapitalisasi dalam undercapitalized company disebabkan oleh yang pertama adanya undervaluation terhadap aset, terus adanya depreciation allowance, terus sama adanya kenaikan general price level. Kayak gitu. Berarti di sini nanti ada selisihnya itu yaitu ada yang bedanya yang tadi antara nilai real dan aset dengan nilai kapitalisasi dalam over. Kalau yang under itu tadi disebabkannya undervaluation terhadap aset, ini kebalikannya ya, adanya depreciation sama adanya kenaikan. Gitu. Jadi kebalikan dari si ini. Nah, bagaimana cara untuk mengatasi over dan undercapitalization ini, Bu? Nah, jika overcapitalization, maka cara mengatasinya itu dengan mengurangi jumlah nominal modal saham atau mengurangi jumlah lembar saham yang beredar. Jika undercapitalization yaitu biasanya disebut dengan stock split. Jadi kita mengurangi jumlah lembar sahamnya. Nah, ada recapitalization dan debt readjustment, di mana recapitalization itu menyangkut penyusunan atau pengaturan kembali struktur modal suatu perusahaan yang dilakukan secara sukarela dan tanpa disertai pengorbanan, baik oleh pemilik modal maupun krediturnya. Jadi dia penyusunan atau pengaturan kembali struktur modal. Ini sukarela gitu ya. Tapi kalau yang debt readjustment berarti menyangkut perubahan-perubahan fundamental dalam struktur modal yang menyangkut struktur utangnya. Jadi kayak kalau misalnya recapitalization itu penyusunannya, pengaturannya struktur modal semuanya sukarela gitu ya. Mau bisa dari pemilik modal, debitur atau dari kreditur. Nah, atau juga kalau yang debt readjustment itu yang dirubah hanya yang fundamentalnya saja, yang berpengaruh pada utang-utangnya saja. Seperti itu. Nah, ada struktur modal yang optimum. Struktur modal yang mengoptimalkan keseimbangan antara resiko dan pengembalian sehingga memaksimumkan harga saham. Jadi untuk itu, dalam penetapan struktur modal, suatu perusahaan perlu mempertimbangkan berbagai variabel yang mempengaruhinya. Karena biar perusahaan bisa optimum, bisa maksimal, tentu ada variabel-variabel yang mempengaruhinya. Jadi perusahaan harus paham ya variabelnya itu apa aja. Nah, faktornya, variabelnya apa aja nih, Bu? Yang pertama ada tingkat bunga, ada stabilitas dari earning, ada susunan aktiva, ada kadar resiko dari aktiva, besarnya jumlah modal yang dibutuhkan, keadaan pasar modal, ini udah jelas banget. Jadi kita misalkan lagi harganya lagi naik, otomatis tidak beli gitu ya. Tapi kalau harga lagi murah ya pasti beli gitu. Sifat manajemen di sini ya, sama besarnya suatu perusahaan. Oke, teman-teman, ini ada tugas, mohon dikerjakan, ada 3 soal, nanti bisa dikerjakan, dikumpulkan dalam bentuk PDF, dan saya minta untuk ditulis tangan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.